Oke, di Zoom ya. Oke, ini UC Barber ya. Oke, yuk. Eh, saya jelasin dari kasir dulu berarti Pak ya. Ya, salah satu dulu aja. Difokuskan ke kasirnya ya, supaya enggak terlalu kecil. Bilang lagi. Ya, sudah. Fokuskan ke salah satu aja, ke aktornya. Salah satu dulu. Ini kasir dulu berarti Pak ya. Ya. Untuk kasir sendiri di sistemnya akan langsung login pertama. Setelah itu akan masuk ke menu kasir. Nah, untuk menu pertama itu ada untuk transaksi layanan. Yang kedua ada transaksi produk Pak. Ya. Setelah itu masuk ke aktor kedua, manajernya. Untuk aktor kedua sendiri, manajer akan login juga seperti biasanya. Setelah itu masuk ke menu manajer, memilih ada 4 menu di sini. Yang pertama ada untuk mengelola laporan penjualan. Setelah itu ada untuk mengelola produk, untuk mengelola diskon dan promosi. Setelah itu menu terakhir ada mengelola stok. Oke. Setelah itu untuk aktor yang terakhir, admin, sama seperti yang lain, tentunya login. Setelah login masuk ke admin, yang dimana ada menu pertama yaitu pengelolaan pengguna sama untuk memantau log pengguna. Untuk memantau log pengguna. Oke, nah admin ini kan tugasnya 2 ya. Oke. Nah, ya, Pak. Saya rasa tidak jauh. Saya rasa sama persis dengan yang kemarin kamu jelaskan dari deskripsi ya, dari deskripsi sistemnya. Cuman masukan saya itu kan apa ya, admin logout ya, maksudnya dikasih kata kerja tuh. Admin melakukan logout ya, admin melakukan login, admin misalkan apa ya. Jadi pakai kata kerja ya, subjeknya si admin, kata kerja, kemudian objeknya apa. Nah, misalkan admin memantau log pengguna ya, berarti admin kata kerjanya pakai yang umum-umum aja ya, yang umum lah. Admin melihat log pengguna, admin melihat apa, misalkan melihat laporan atau melihat apa. Nah, kurang lebih seperti itu. Nanti kamu benerin ya. Dari sisi itunya, dari sisi predikatnya ya, dari sisi bahasanya ya, tekstualnya aja, supaya lebih mudah dipahami. Oke, itu Mas Abner. Ini berarti use case apa nih, use case diagram untuk sistem use case untuk sistem barbershop ya. Oke, nah, oke, thank you Mas Abner. Kita ya, oke, sip, dibesarin ya, difokuskan di salah satu aktor dulu aja. Jadi yang pertama admin. Admin pertama ini. Ini sistem apa dulu? Kamu jelasin. Sistem untuk update, Pak. Oke, ya, yuk lanjut. Admin. Yuk Mas, dilanjutkan yuk. Admin ngapain tuh? Admin ini pertama login. Oh. Terus habis itu ada 2 menu, yaitu yang pertama menu laporan. Menu laporan ini terdapat mengelola dan memantau transaksi. Yang kedua melihat laporan transaksi. Terus yang menu keamanan ini mengelola keamanan sistem dan enkripsi data. Mas, sorry, tak potong ya. Ini kamu kemarin kan saya sudah jelaskan ya. Jadi kayak mengelola keamanan, terus ada mengelola apa itu, keamanan sistem dan enkripsi data itu kan tidak bisa kamu lakukan di dalam sistem toh Mas. Ya kan? Artinya gini loh, kamu misalkan
menggunakan apa ya, menggunakan mesin ATM ya, anggap aja sistem ATM lah. Kamu kan masukin kartu ATM, kemudian include memasukkan PIN ya kan, terus habis itu kamu masuk menu utama, kamu kan nggak bisa ngatur ininya, nggak bisa ngatur keamanan sistemnya ya kan. Jadi ini di luar dari konteks kita berinteraksi dengan sistem ya. Itu kan ketika kita meng-create sistem, ketika kita update sistem dan segala macam, itu memang benar ada istilah update keamanan, update enkripsi data dan segala macam. Atau ketika kita membuat sistem itu nanti ada bagaimana sih teknologi atau bagaimana sih sisi keamanan sistemnya, bagaimana sih teknologi enkripsi datanya. Nah itu benar ada ya ketika kita pembuatan sistem. Tapi ini kan use case ini kan untuk menggambarkan meskipun sistemnya sedang dibuat ya, atau belum dibuat, masih dirancang ya. Tapi kan yang kita rancang ini kan sistem yang nantinya akan kita masukin ya, atau kita gunakan. Nah, artinya kan masalah keamanan sistem, masalah enkripsi itu kan beda gitu loh. Ya. Gitu Mas. Jadi ibarat gini deh, ibarat kamu bangun rumah ya. Itu kan kamu mendeskripsikan rumah yang kamu bangun nanti, yang bisa masuk siapa saja, ya kan? Kemudian nanti si A ya bisa masuk rumah ya, tapi dia hanya boleh masuk ruangan mana saja. Itu kan ibaratnya seperti itu tuh, ya kan? Dan nanti masalah mengelola keamanan dan segala macamnya, ya itu lain lagi. Itu nanti ketika kamu develop rumah itu atau misalkan mengupgrade rumah kamu gitu loh ya. Gitu ya. Nah, nanti di sisi menu admin ya. Jadi gini, admin habis login kan mengakses menu utama ya. Kalau seperti ini bacanya kan admin melakukan login ya, habis itu admin mengakses menu laporan, admin mengakses menu keamanan, admin logout gitu loh. Ya. Berarti kan secara tidak langsung mereka harus pilih semuanya itu. Ya. Habis login, keluar menu laporan, keluar menu keamanan, keluar menu logout, ya kan, atau mengakses menu logout. Nah, kalau seperti itu kan nanti jadi banyak. Padahal kan kita habis login, kita masuk menu utama, ya kan, mau lihat laporan transaksi ya monggo, ya bisa melihat laporan atau memantau transaksinya juga bisa, ya kan. Atau tidak melakukan semuanya langsung logout pun boleh ya. Makanya di admin itu memilih menu utama atau mengakses menu utama itu eksternnya dua itu tadi ya kan, mengelola dan memantau transaksi dan melihat laporan transaksi. Nah ini pun juga harus kamu lihat ya, soalnya apa, mengelola dan memantau transaksi itu beda nggak dengan melihat laporan transaksi ya. Oh beda Pak, ya bedanya di mana? Itu kan kamu bilang mengelola dan memantau transaksi, yaitu yang seperti apa, terus melihat laporan transaksi itu juga seperti apa. Nah, melihat laporan itu yang bikin laporan siapa? Yang bikin laporan ada aktor lain atau yang bikin laporan sistemnya. Jadi dari data transaksi yang real time yang jalan itu otomatis kamu bisa download laporan per kamu melihat itu, atau per cut-off-nya per kamu memilih menu itu, atau bagaimana. Nah itu kan harus kamu tentukan juga gitu loh ya. Itu Mas YSQL ya. Oke lanjut Mas, nanti dibenerin ya. Sama ini subjek predikat objek ya, admin melakukan login ya, jangan admin login toh ya. Ya sebetulnya paham sih programmer, cuman kan akan lebih bagus kalau kita tertata rapi gitu loh, admin melakukan login ya gitu. Yuk terus yuk lanjut dari sisi yang lainnya. Dari aktor lainnya apa tuh? Mengakses apa tuh? Ayo. Ini audiomu bermasalah tuh. Nah, oke. Itu apa tuh? Customer support ya, jenisnya mengakses data transaksi
pengguna untuk membantu memecahkan masalah, mengakses data transaksi pengguna untuk membantu memecahkan masalah. Nah, ini nanti juga harus dijelaskan lagi. Mengakses data transaksi pengguna untuk membantu memecahkan masalah itu yang kayak apa sih? Ya, realnya nanti ketika sistem itu jadi itu seperti apa sih? Ya kan? Jadi dia mengakses data transaksinya itu seperti apa? Ya. Kemudian nanti dia bisa melakukan action apa ketika dia sudah bisa melihat, kan gitu. Ya, kemudian memberikan solusi kepada pengguna. Nah, ini maksudnya gimana? Memberikan solusi kepada pengguna itu maksudnya apakah dia istilahnya kayak chatting dengan penggunanya, menu chat atau menu komunikasi atau menu aduan atau apalah, ya kan ada tuh ya, dengan penggunanya atau bagaimana. Ya, itu CS. Nanti diperjelas lagi ya. Itu masih membingungkan ya. Oke, lanjut. Aktor yang lain. User itu siapa tuh? User itu playernya ya, pemainnya ya. Nah, oke. Menu profil pengguna. Oke, Mas, stop. Apa namanya? Kamu di-mute dulu aja biar nggak feedback suaranya. Kayaknya kamu nggak pakai headset ya. Oke, nah nanti gini, Mas. Itu kan user ya. User itu dia mengakses menu utama, gitu. Nanti di dalam menu utama itu kan ada menu profil ya, atau melihat profil pengguna ya, memilih menu utama, kemudian melihat profil pengguna. Nah, masalahnya begini, kamu di situ kan menggambarkan menu profil pengguna, extend menu riwayat transaksi gitu loh. Nah, ini kan agak rancu juga ya. Setahu saya kalau riwayat transaksi ya itu menu di menu utama ya, istilahnya umum lah gitu kan. Kayak di Tokopedia pun kan ada apa tuh, sebentar, ada transaksi itu history ya, transaksi loh. Ada menu transaksi kan, ada buat kamu, ada feed, ada official store, wishlist, kemudian ada transaksi di bawah ya kalau kita pakai yang versi Android-nya, versi mobile-nya ya. Nah itu, nanti di situ akan ada data-data transaksi kamu, baik yang sedang dalam proses, menunggu konfirmasi, dikirim, sampai tujuan itu selesai gitu ya, kalau nggak salah selesai ya. Nah, dan seterusnya ya, itu kan ada semua di situ. Nah, nanti berarti tinggal kamu tinggal kamu rapikan aja. Misalkan di dalam menu utama itu ada menu misalkan mengupdate profil pengguna ya, kemudian melakukan pembelian atau melakukan pembelian apalah ya, item atau apa. Terus memilih metode pembayaran itu kan sebetulnya jadi satu dengan ketika kamu melakukan pembelian. Ibaratnya gini, kalau kamu di Tokopedia ketika kamu check out ya, misalkan saya misalkan beli dompet gitu kan ya, tak masukin wishlist dulu ya, karena saya tidak ingin check out hari ini, misalkan check outnya besok ya, tak masukin wishlist, habis itu tak tengok besoknya ini mana nih di wishlist dompet yang sudah saya masukin ke wishlist ya. Oke, dapat produknya ya di wishlist, terus saya add ke keranjang atau ke pokoknya belilah gitu kan. Nah, nanti dari situ kan saya otomatis meneruskan transaksinya ya kan, mulai dari barangnya ada catatan atau tidak khusus ke seller, catatan ke penjual, kemudian cek detailnya, warna, spek, dan segala macam, harga, ya, nanti terus lanjut ke jasa pengiriman. Jasa pengirimannya mau apa, ya, mau yang jasa apa, ya, mau ada asuransinya atau tidak, atau proteksinya, nanti apalagi misalkan ada ini, pemilihan metode pembayaran yang terakhir biasanya sebelum kita bayar.
Ya, pemilihannya mau apa? Metodenya mau apa nih? Mau transfer atau mau pakai dompet digital atau mau pakai apa? Nah, itu nanti di akhir.